Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya adalah eksponen dan bentuk akar. Kita bahas eksponen dulu. Pengertian dari eksponen bisa diartikan sebagai angka yang ditulis di sebelah kanan atas yang disebut sebagai pangkat. Nah, jenis eksponen yang pertama adalah pangkat bulat positif. Yang kedua, pangkat bulat negatif. Kita bahas pangkat bulat positif. Menurut Ayres, Frank, dan Philip Smith tahun 2004, buku tahun 2004, jika diberikan bilangan real A dan bilangan positif N berlaku, A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai suku ke N, di mana N adalah faktor. A adalah bilangan pokok dan N disebut eksponen. Contoh, 3 pangkat 5 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Pada pecahan 2/5 pangkat 3 sama dengan 2/5 dikali 2/5 dikali 2/5. Adapun sifat pada bilangan dengan pangkat bulat positif adalah yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Contoh, K pangkat 3 dikali K pangkat 5 sama dengan K pangkat 3 ditambah 5. Hasilnya adalah K pangkat 8. Dalam bentuk angka, 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 6 pangkat 5. Kemudian sifat yang kedua, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Contoh, M pangkat 6 dibagi M pangkat 2 sama dengan M pangkat 6 dikurang 2. Hasilnya adalah M pangkat 4. Kemudian dalam bentuk angka 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 1 sama dengan 5 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 5 pangkat 2. Pada sifat yang ketiga, dalam kurung A pangkat P di pangkat Q sama dengan A pangkat P dikali Q. Pada contoh, dalam kurung K pangkat 2 di pangkat 3 sama dengan K pangkat 2 dikali 3 sama dengan K pangkat 6. Pada bentuk angka, dalam kurung 7 pangkat 3 di pangkat 4 sama dengan 7 pangkat 3 dikali 4. Hasilnya 7 pangkat 12. Lanjut pada sifat yang keempat, dalam kurung A dikali B pangkat P sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Pada contoh, dalam kurung M dikali N pangkat 3 sama dengan M pangkat 3 dikali N pangkat 3.
dalam bentuk angka. Dalam kurung 5 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Kemudian sifat yang kelima, pada pecahan A per B pangkat P sama dengan A pangkat P dibagi B pangkat P. Contoh, dalam kurung M per N pangkat 5 sama dengan M pangkat 5 per N pangkat 5. Dalam bentuk angka, dalam kurung 7 per 11 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3 per 11 pangkat 3. Kita lanjut bahas pangkat bilangan bulat negatif dan 0. Untuk menyatakan pangkat bulat negatif menjadi pangkat bulat positif, itu sebagai berikut. A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P, dengan catatan A tidak sama dengan 0. Maka berdasarkan definisi tersebut, A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. Apabila A pangkat negatif 3, A pangkat negatif 3 sama dengan 1 per A pangkat 3. Apabila 5 pangkat negatif 3, hasilnya adalah 1 per 5 pangkat 3. Bilangan berpangkat 0 didefinisikan sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangan di pangkat 0 sama dengan 1, dengan catatan bilangan tersebut tidak sama dengan 0. Contoh, A pangkat 0 sama dengan 1. 100 pun pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan negatif 5 dipangkatkan 0 juga sama dengan 1. Bilangan eksponen kita sudah selesai membahasnya. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham. Selanjutnya kalian kerjakan soal berikut di rumah. Kalau sudah, lanjut ke bilangan, pangkat bilangan pecahan dan bentuk akar. Pangkat bilangan pecahan identik dengan bentuk akar. Kenapa? Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk pangkat pecahan. Bentuk A pangkat 1 per N, di mana N lebih besar sama dengan 2. A pangkat 1 per N dibaca akar pangkat N dari A. Contoh, 8 pangkat 1 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Kemudian 81 pangkat 1 per 4 sama dengan akar pangkat 4 dari 81. Hasilnya adalah 3. Kemudian bentuk A pangkat M per N. Maka
Contoh, 4 pangkat 3/2 sama dengan akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3 adalah akar 64. Akar pangkat 2 bisa juga tidak usah ditulis, langsung akar 64. Akar 64 hasilnya adalah 8. Selanjutnya ini adalah bentuk akar yang sebenarnya. Bilangan irasional yang dinyatakan dalam tanda akar. Nah, ini yang disebut dengan bentuk akar. Kita bisa membedakan apakah bilangan tersebut bentuk akar atau bukan. Kalau bentuk akar berarti hasilnya adalah bukan bilangan bulat, tapi bilangan irasional. Contoh, 16 bukan bilangan akar. Kenapa? Karena akar 16 hasilnya adalah bilangan bulat, yaitu 4. Kemudian akar 10. Akar 10 hasilnya adalah bilangan irasional, 3, Selanjutnya akar 0,09 bukan bentuk akar karena bisa diakarkan, hasilnya adalah 0,3. Kemudian akar 3 merupakan bentuk akar karena hasil akar 3 adalah bilangan irasional. Selanjutnya kita membahas untuk menyederhanakan bentuk akar. Apabila angka di dalam bentuk akar tersebut besar. Contoh, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari A dikali B. Contoh, akar 27 kita bisa sederhanakan menjadi akar 9 dikali akar 3. Akar 9-nya bisa kita keluarkan jadi 3, kemudian dikalikan dengan akar 3, hasilnya adalah 3 akar 3. Contoh yang kedua, akar 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan akar 20. Kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 5. Akar 4 kita keluarkan jadi 2, akar 5 kita tulis. Hasilnya adalah 2 akar 5. Kemudian menyederhanakan bentuk akar yang kedua adalah dalam kurung akar pangkat N dari A pangkat P sama dengan akar pangkat N dari A pangkat P. Contoh, dalam kurung akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 81. Bentuk yang ketiga, akar pangkat N dari akar pangkat N dari A sama dengan akar pangkat M dikali N dari A. Contoh, akar pangkat 2 dari akar pangkat 3
729 sama dengan akar pangkat 2 kali 3 dari 729 sama dengan akar pangkat 6 dari 729. Hasilnya adalah 3. Lanjut kita bahas penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Bisa dijumlahkan, dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila angka dalam akar tersebut adalah sama. Di sini ditunjukkan A akar B ditambah C akar B. Jadi angka yang ada di dalam akar ini sama, B. Hasilnya adalah A ditambah C akar B. Kemudian pada pengurangan, A akar B dikurang C akar B. Angka di dalam akar sama-sama B. Hasilnya adalah A dikurang C akar B. Kita bisa lihat lagi contoh dalam bentuk angka. Akar 3 ditambah 5 akar 3. Tidak dinampakkan angkanya ini, artinya adalah 1 akar 3. Maka karena angka yang ada di dalam akar sama, yaitu angka 3, bisa dijumlahkan, bisa diselesaikan. 1 ditambah 5 akar 3. Hasilnya adalah 6 akar 3. Lanjut yang kedua, contohnya 2 akar 5 dikurang 3 akar 7. Tidak bisa diselesaikan karena angka yang ada di dalam akar tidak sama, yaitu 5 dan 7. Maka ini tidak usah diselesaikan. Kemudian pada contoh yang ketiga, 2 akar 7 dikurang 4 akar 7 ditambah 3 akar 7. Ketiga angka ini, angka di dalam akarnya sama, jadi langsung kita bisa selesaikan. 2 dikurang 4 ditambah 3 akar 7-nya kita bubuhkan, sama dengan 2 dikurang 4 negatif 2 ditambah 3 1. 1 akar 7, satunya tidak usah kita tulis. Lanjut. Di sini penjumlahan dan pengurangan, ada yang angka di dalam akar ini besar, bisa kita sederhanakan. Kita lihat 6 akar 3 ditambah 2 akar 4, 12 kita jadikan akar 4, akar 12 kita jadikan akar 4 dikali akar 3, dikurang 20 akar 25 dikali akar 2. Kita sederhanakan akar 50 menjadi akar 25 dikali akar 2. Hasilnya sama dengan 6 akar 3 ditambah 4. 4 dari mana? 2. Ini akar 4 dikeluarkan, jadi 2 kali 2 menjadi 4. Akar 3 kita bubuhkan, dikurang akar 25, hasilnya 5. Jadi 5 akar 2. Jelas ya sampai di sini? Lanjut pada selanjutnya, perkalian dan pembagian bentuk akar.
Pada perkalian dan pembagian bentuk akar mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, akar A dikali akar B sama dengan akar A dikali B. Pada contoh, akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 3 dikali 5 sama dengan akar 15. Kemudian pada sifat yang kedua, A akar C dikali B akar D sama dengan A dikali B dikali akar C dikali D. Pada contoh, 2 akar 7 dikali 6 akar 5 sama dengan 2 dikali 6 dikali akar 7 dikali 5. Hasilnya adalah 12 akar 35. Lanjut pada sifat berikut. Akar A per akar B itu sama dengan akar A per B. Misalkan akar 21 dibagi akar 7 sama dengan akar 21 per 7. Hasilnya adalah akar 3. Sifat selanjutnya, akar A dikali dalam kurung akar B dikali akar C, ini sifat asosiatif ya, sama dengan, kita pindah A di dalam kurung. Dalam kurung akar A dikali akar B tutup kurung dikali akar C. Hasilnya adalah akar A dikali B dikali C. Contoh, akar 5 kali dalam kurung akar 2 dikali akar 6 sama dengan akar 5-nya kita masukkan dalam kurung. Buka kurung akar 5 dikali akar 2 tutup kurung dikali akar 6 sama dengan akar 5 dikali 2 dikali 6 sama dengan akar 60. Akar 60 kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 15. Akar 4 kita keluarkan jadi 2, akar 15. Selanjutnya, akar A dikali akar A sama dengan A. Contoh, akar 10 dikali akar 10 sama dengan 10. Sifat berikutnya, A dikali B, A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan akar A kali B ditambah akar A dikali C. Pada contoh, akar 2 dikali dalam kurung akar 6 ditambah akar 10 sama dengan akar 2 dikali 6 ditambah akar 2 dikali 10 sama dengan akar 12 ditambah akar 20 sama dengan akar 4. Akar 12 kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali 3. Akar 20 kita sederhanakan akar 4 dikali 5. Akar 4 keluar menjadi 2. 2 akar 3.
akar 4 keluar menjadi 2, 2 akar 5. Jelas ya? Kita lanjutkan. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah merasionalkan penyebut pada bentuk akar. Itu adalah membuat penyebut dari bentuk akar menjadi bentuk rasional. Yang pertama, bentuk A per akar B dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar penyebutnya, yaitu akar B. Pada penampakan yang pertama, penjelasan yang pertama, A per akar B kita kalikan dengan akar pada penyebut, yaitu akar B. Pembilang kali akar B, penyebut juga dikali akar B. Maka A dikali akar B, A dikali akar B, A akar B. Akar B dikali akar B sama dengan B. Hasilnya adalah A per B, A per B akar B. Contoh pada bentuk angka. Yang pertama, 6 per akar 2 sama dengan 6 per akar 2 dikalikan dengan akar penyebut. Dikali akar 2 per akar 2. Kita dapat 6 akar 2 per akar 2 kali akar 2, hasilnya adalah 2. Kita dapatkan hasil 6 per 2 akar 2. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi hasil akhirnya adalah 3 akar 2. Selanjutnya contoh yang kedua. Akar 2 per 4 akar 3 sama dengan akar 2 per 4 akar 3. Yang kita kalikan adalah penyebut akarnya saja. Adapun penyebut bukan dalam bentuk akar, tidak usah kita kalikan. Jadi kita kalikan akar 3 per akar 3. Hasilnya 2 kali akar 3 per 4 akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 6 per 4 akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Jadi 4 kali 3. Hasilnya adalah 1 per 12 akar 6. Lanjut pada contoh yang ketiga. Akar 2 per 5 sama dengan akar 2 per akar 5 dikalikan dengan penyebut pecahan, yaitu akar 5 per akar 5 sama dengan 2 kali 5 akar 10. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Hasilnya adalah 1 per 5 akar 10. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah merasionalkan penyebut. Yang bentuk selanjutnya yaitu C per A ditambah akar B dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawan dari penyebut. Penyebutnya yaitu A plus akar B. Jadi sekawannya adalah A min akar B. Kita tunjukkan C per A ditambah akar B kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya, yaitu A min akar B per A min akar B. Pada pembilang dan pada penyebut kita kalikan sekawan dari penyebut. Hasilnya ada C dikali A dikurang akar B per A ditambah akar B dikali A dikurang akar B sama dengan C dikali A dikurang akar B per A
dikali A sama dengan A kuadrat. Akar B dikali min akar B sama dengan min B. Sama dengan C per A kuadrat dikurang B dikali dalam kurung A dikurang akar B. Contoh, rasionalkan penyebut pecahan berikut. Ada dua soal di sini. Yang pertama ada 2/2 ditambah akar 3. Kemudian contoh yang kedua 3/3 dikurang akar 2. Kita bahas yang pertama dulu. 2/2 ditambah akar 3 dikalikan dengan sekawan dari penyebut, yaitu 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3 sama dengan 2 dikali dalam kurung 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3 dikali 2 dikurang akar 3 sama dengan 2 dikali 2 dikurang akar 3 per 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat. Akar 3 dikali min akar 3 sama dengan min 3, dimana 2/2 adalah 4 dikurang 3 1. 2/1 hasilnya 2. Kita tulis berikutnya 2 dikurang akar 3. Lanjut penyelesaian soal yang kedua ya, yaitu 3/3 dikurang akar 2. Kita lihat pembilang kita kalikan sekawan dari penyebutnya. 3 ditambah akar 2. Penyebut juga kita kalikan sekawan dari penyebutnya. 3 ditambah akar 2 sama dengan 3 dikali 3 ditambah akar 2 per 3 dikurang akar 2 dikali 3 ditambah akar 2. Kita dapatkan hasil 3 dikali dalam kurung 3 ditambah akar 2 per 3 dikali 3 sama dengan 3 kuadrat. Min akar 2 dikali akar 2 sama dengan min 2. Maka 3 kuadrat sama dengan 9 dikurang 2, 7. Jadi hasilnya adalah 3/7. 3 ditambah akar 2. Insya Allah ngerti ya? Paham? Kita lanjutkan merasionalkan, yaitu bentuk C per akar A ditambah akar B. Sama halnya dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawan penyebutnya, di mana penyebutnya adalah akar A ditambah akar B, maka sekawannya adalah akar A dikurang akar B. Kita lihat pada contoh, rasionalkan penyebut pecahan 3 per akar 5 ditambah akar 2. Kita dapat lihat di sini 3 per akar 5 ditambah akar 2 dikalikan pembilangnya dengan sekawan dari penyebutnya, yaitu akar 5 dikurang akar 2. Penyebutnya juga kita kalikan akar 5 dikurang akar 2. Kita dapatkan 3 dikali akar 5 dikurang akar 2 per akar 5
ditambah akar 2 dikalikan dalam kurung akar 5 dikurang akar 2. Kita lihat selanjutnya hasilnya 3 dalam kurung akar 5 dikurang akar 2 per akar 5 dikali akar 5, hasilnya adalah 5. Akar 2 dikali min akar 2, hasilnya 2. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 3 per 3 sama dengan 1. Kali akar 5 min akar 2, hasilnya yaitu akar 5 dikurang akar 2. Kita lanjut ya. Kita sudah selesai pembahasan mengenai eksponen, yaitu bilangan berpangkat. Ada soal yang harus kalian kerjakan. Selanjutnya juga pada bentuk akar kalian ada soal lagi sejumlah 5, yaitu rasionalkan penyebut pecahan berikut. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ada manfaatnya buat kalian. Belajar lebih rajin lagi, belajar lebih giat lagi. Selesaikan soal ini. Ya, terima kasih kalian sudah mau belajar, mau memperhatikan video yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.